kemudian S1 FKIP BK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, kemudian ada pengalaman kerja yang pertama di UKSW Salatiga sebagai asisten dosen, yang selanjutnya SMP Tarakanita Magelang sebagai guru BK, dan yang terakhir di SMP Negeri 1 Bawen sebagai guru BK. Nah, selain itu pula Bu Astia juga memiliki karya nih teman-teman. Nah, artikel di Radar Semarang Jawa Pos yang pertama meningkatkan kemantapan studi lanjut melalui virtual inspiration class. Yang kedua meningkatkan keaktifan siswa dalam refleksi layanan BK online dengan interaktif feedback. Dan yang ketiga, mencegah tindak bullying dengan media edukasi, bimbingan, dan konseling. Dan yang terakhir ada best practice, yaitu meningkatkan kemantapan studi lanjut melalui virtual inspiration class. Baik, itu tadi CV dari Bu Astia. Waktu dan tempat saya persilakan Bu Astia untuk memaparkan pengalamannya dan juga pembahasannya tentang guru BK aktif dan juga kreatif. Seperti itu. Terus Bu, monggo. Iya, saya di sini sifatnya share aja ya teman-teman ya, karena kalau mau ngomongin tentang teori dan sebagainya sudah ada master-master yang lain, tapi tentunya saya mau nge-share tentang suka duka jadi guru BK nantinya di lapangan gitu. Ya, jadi saya diberi kesempatan, itu tadi kan di CV saya ada pernah di Magelang dan pernah di Bawen. Dan dua sekolahan ini punya karakteristik yang sangat berbeda. Tentunya kita sebagai guru BK itu kita harus memposisikan diri kita seperti air sih. Jadi wadahnya mau bagaimana kita menyesuaikan di situ. Nah, mau mulai dari mana ya? Aku ya bingung nih mau ngobrolnya. Saya mau share dulu tentang pengalaman jadi guru BK, terutama di masa yang kemarin pandemi dan new normal, gitu ya. Mohon maaf nanti kalau suara saya hilang atau apa, tolong diberitahu ya Mas ya. Ya. Jadi gini, selama masa pandemi itu kerjaannya guru BK ternyata lebih luar biasa dan lebih beresiko dibandingkan guru mapel yang saya rasakan. Karena ini saya cerita berarti 2020 sampai 2021 itu semua guru, semua pendidik, semua siswa dipaksa untuk melek IT. Ya, dipaksa untuk melek IT. Ya, yang awalnya tergagap-gagap ya harus mau tidak mau harus bisa. Dan waktu itu karena semuanya off, semua ada di rumah gitu ya. Guru BK itu tugasnya malah melebihi guru mapel. Kalau guru mapel memberikan pelajaran atau tugas itu sesuai jam atau sesuai jadwal yang sudah dibagikan oleh sekolah. Tapi dengan guru BK saya tuh tiap malam kadang ngecekin absen online dari guru-guru mapel, sampai nelpon mereka, terus bahkan waktu itu tengah-tengah tahun 2020 saya dan teman saya, jadi waktu awal pandemi kami punya murid 850-an sekian siswa, guru BK-nya hanya 2, saya dan Pak Yoga, gitu kan. Kami itu hampir home visit itu seminggu bisa sampai 3 kali, 4 kali, jadi hampir setiap hari, dan itu kondisi COVID gitu ya, dan di tempat saya itu zonanya zona merah gitu. Jadi kenapa? Karena guru-guru itu berkeluh kesah kepada kita bahwa anak-anak sering hilang. Kan nggak mungkin dong kita sebagai guru BK diberikan keluh kesah seperti itu, kemudian
diam saja, cuek gitu ya. Jadi itu tadi pengalamannya, kita akhirnya bikin jadwal, bikin list dan bikin prioritas anak-anak mana saja yang harus kami kunjungi. Tuh, dan kami kunjungi, kemudian selalu cek jadwal, selalu WA anak-anak yang hilang, telepon gitu. Terus di sini kan ada 24 kelas. Dan di HP saya itu ada 24 grup kelas, belum lagi grup-grup yang lain gitu. Jadi betapa rewardnya gitu ya. Dan itu tadi, ketika pandemi beratnya adalah kita itu kerja lebih dari jam kerja kita. Karena anak-anak dan orang tua bisa dihubunginya malah ketika malam. Gitu. Kebanyakan di sini background anak-anaknya itu adalah orang tuanya adalah karyawan pabrik. Jadi tempat saya itu kawasan pabrik, sekolahan kawasan pabrik gitu ya. Jadi itu satu. Kemudian itu tadi sesuai judulnya, saya minta tentang guru aktif dan kreatif karena ketika masa pandemi kita harus tahu anak-anak itu lebih banyak akses media apa, mereka lebih nyaman pakai model yang seperti apa. Jadi selama pandemi, Lombok Iyo saya hampir tiap hari dan tiap minggu itu ikut pelatihan online, baik dari PGRI, dari IG, dari Apkin Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu aku ikut semua. Mereka bahas tentang apa yang harus saya lakukan, yang harus saya adaptasi ke sekolah saya. Gitu ya. Jadi selama WFH apakah terus nyantai? Ternyata tidak gitu. Karena kalau bisa yang seperti tadi omong-omong kosong di awal tadi, kita itu seperti apa sih, humas atau sumber informasi atau informan bagi pihak sekolah dan informan bagi pihak luar atau orang tua, dan kita itu berdiri di tengah-tengah. Itu yang paling berat jadi guru BK ketika di lapangan adalah kita itu berdiri di tengah banyak pihak orang tua, pihak anak, dan pihak sekolah. Pihak sekolah di sini ada kepala sekolah dan guru mapel serta karyawan yang lainnya. Jadi kita nggak boleh condong nih, kita nggak boleh condong ke sana sini. Itu yang saya rasakan cukup berat. Satu, kita harus berdiri tengah. Dua, kita harus aktif mencari informasi. Saya bilang tadi juga di awal bahwa guru BK itu harus berani speak up. Karena kalau cuma ya udah deh gitu, akhirnya image jelek itu akan muncul, kayak guru BK nggak ada kerjaan, kemudian guru BK itu hanya ngurusi anak yang bermasalah, guru BK itu jadi satpam atau polisi sekolah, dan ya memang harus berani speak up. Seperti contoh, ketika saya masuk di tempat ini, guru BK itu image-nya masih sebagai polisi sekolah, jadi cuma ngurusin anak-anak yang bermasalah, atau istilahnya limpahan-limpahan gitulah, limpahan-limpahan dari guru-guru mapel. Anak nggak bikin PR, itu kan harusnya tanggung jawabnya guru mapel gitu ya, mau ngasih hukuman atau ngasih apa, nggak bikin PR, ke ruang BK, gitu ya, rame ke ruang BK, terus nih ngapain gitu ya. Gitu ya. Itu nanti kalau kamu nanti di lapangan akan ketemu itu, gitu. Dan kita harus speak up ke pimpinan dan ke rekan-rekan guru bahwa kita itu punya alur penanganan, ya kan? Kan ada nanti, aku nggak tahu dapat belum sih, kalau yang itu loh, teman-teman mungkin udah tahu alur penanganan siswa itu bagaimana gitu ya, BK di sekolah itu bagaimana, dan itu yang harus kita share ke guru-guru, kita harus share ke orang tua gitu ya. Terus itu yang tugas ketika pandemi. Dan ketika pandemi itu juga itu tadi
apa ya istilahnya tuh, saya kan buka konsultasi gitu ya, bahkan bikin konseling, cyber counseling gitu, cyber counseling, terus bikin-bikin flyer-flyer alay buat menarik anak-anak biar aktif gitu, biar aktif. Jadi kita harus punya punya ide lah, punya ide. Maka ketika BDR waktu itu saya pernah bikin apa namanya? Bikin kayak survei. Nah, kan katanya kita bekerja harus sesuai dengan data. Jadi seperti halnya kalau mau bikin program harus kita bikin analisis kebutuhan, termasuk ketika kita mau ngapain, menentukan model, menentukan media, itu kita juga harus berdasarkan data. Jadi teman-teman harus aktif yaitu tadi bikin survei-survei kecil aja, nggak usah sesuai dengan teorinya siapa karena kita nggak bikin skala penilaian atau angket gitu ya, cuma survei kecil aja. Biasanya di awal tahun saya selalu bikin survei kecil, misalnya media sosial apa yang kamu punyai, media sosial apa yang kamu akses setiap hari gitu. Nah dari situ kita bisa menentukan kita mau ngapain nih gitu, kita mau ngapain. Contohnya yang awal tahun kemarin, 2021, tahun pelajaran 2021 itu saya bikin survei seperti itu. Hasilnya luar biasa bahwa media sosial yang paling diakses, yang paling banyak diakses oleh anak-anak tingkatnya SMP ya, terutama sekolah saya, yang pertama adalah TikTok. Habis TikTok, Instagram. Habis Instagram, TikTok, Instagram, WA paling banyak, YouTube gitu. Kalau Facebook udah nggak main. Facebook mereka anak SMP, anak sekarang nggak main Facebook. Jadi dari data itu yang terjadi adalah kita guru BK yang harus ngikutin zaman. Walaupun jarak usianya 20 tahun atau mungkin sekian puluh tahun dari murid-murid kita harus menyesuaikan diri kita sama mereka. Oh, mereka itu sukanya TikTok nih. Berarti kita kalau ngasih layanan akan lebih diperhatikan oleh anak-anak lewat TikTok daripada kita ngomong atau lewat gimmick seperti ini. Saya pernah gimmick seperti ini, murid saya satu kelas 36 yang masuk cuma 2. Terus kita mau ngapain? Karena kita nggak bisa kontrol mereka dari rumah kan. Bayangkan, itu harusnya klasikal hanya 2. Akhirnya menjadi konseling kelompok dong kalau gitu kan. Akhirnya hanya ya begitu. Tapi kalau padahal materi yang saya berikan itu penting banget dan harus mereka dapatkan istilahnya. Maka sekarang baru belajar TikTok lah, baru belajar main TikTok. Jadi teman-teman yang mahasiswa pasti akan lebih apa ya, lebih mengikuti zaman lah. Mungkin yang sekarang masih anti TikTok atau males main IG apa sih gitu ya. Dari sekarang kalian belajar. Karena mungkin 3 tahun, 2 tahun lagi kalian terjun ke dunia pekerjaan, kalian berada di SMP atau di SMA, media itu mungkin masih populer. Atau ada media lain, Snapchat gitu. Jadi di HP saya itu banyak banget media sosialnya. Dari yang tidak saya mainkan Twitter karena anak-anak di sini nggak main Twitter. Jadi off dulu Twitternya. Anak-anak cenderung lebih suka yang gambar atau video bergerak. Tapi kalau YouTube, mereka kurang suka kalau yang isinya penjelasan ngomong-ngomong gitu. Enggak. Podcast, aku tuh suka banget sebenarnya dengan podcast. Media podcast itu bagi saya tuh keren banget, mengingat senang ngomong gitu ya. Tapi ternyata tidak laku. Untuk anak usia SMP nggak laku. Jadi akhirnya libur dulu podcastnya. Sebenarnya saya bikin podcast tentang bullying atau tentang
waktu itu tentang kecerdasan emosi kayak gitu. Ternyata tidak cocok cara belajar gitu. Mereka nggak terlalu tertarik, akhirnya digugurkan dulu gitu. Tuh. Terus ketika masa pandemi juga ternyata aku pikir dulu itu paling guru BK itu yang ditangani cuma siswa gitu ya, kan guru BK lebih fokus ke sekolahan, paling klien-kliennya, konseling-konselingnya paling ya cilik-cilik lah masalahnya apa. Enggak, ternyata ketika kita bisa membranding diri kita sebagai konselor, sebagai guru BK ya, sebagai guru BK yang profesional, itu yang konsultasi sama kita nggak cuma anak, orang tua iya, guru iya gitu. Jadi kalian pun harus menyiapkan dari sekarang, tidak hanya persiapan untuk menghadapi anak-anak, tetapi juga menghadapi klien-klien yang usianya mungkin di atas kita sih. Pertama kali gitu ya untuk gimana nih gitu, tapi ya itu tadi profesional nomor satu, iso nggak iso pokoknya mukanya harus meyakinkan gitu. Makanya kenapa wah sekarang saya jadi terlihat lebih manusia gitu ya gitu, itu karena salah satu pelayanan prima saya branding diri saya sebagai guru BK. Saking cintanya gitu ya, saking saya sudah, kalau lihat di webku itu judulnya guru BK adalah jalan ninjaku. Jadi ya udah wes kasar gejekur ya wes nyelam aja sekalian gitu. Dan orang kalau lihat itu pertama itu adalah penampilan, karena orang itu melihatnya kan dari mata. Nggak mungkin kita menilai orang yang baru ketemu itu langsung dari kepribadiannya, kayaknya nggak bisa. Jadi biar kita meyakinkan sebagai guru BK yang profesional, mulai sekarang nggak usah harus sing dandan tebel gitu ya, yang mahasiswi cobalah yang males sesuai, enggak deh, kayaknya harus belajar mematutkan diri, termasuk dari muka, pakaian, penampilan, cara bicara, apalagi ya gerak-gerik kita dan sebagainya, kita tuh meyakinkan kita tuh guru BK yang profesional gitu. Dan itu sudah saya lakukan. Ya. Salah satunya kreativitasnya saya itu, pokoknya entah mudeng nggak mudeng, pokoknya sudah meyakinkan dulu gitu. Jadi ya seperti inilah saya. Walaupun kalau sudah ketemu sama teman-teman ya wis bocor gitu. Coba ketika berhadapan dengan orang atau ketika kita masuk ke ruang BK ya kita harus profesional. Walaupun yang konsultasi teman sendiri. Nah ini, kalau saya di sini gini, kalau yang konsultasi teman sendiri, misalnya ada yang mau cerita itu ya, ada yang mau curhat gitu, teman kerja. Maka saya harus meluangkan waktu dan kupertegas. Makanya kalau di keterampilan dasar konseling kan ada kontrak belajar ya, Pak Dika sama Pak Agung ya. Kontrak belajar, kontrak apa sih? Kontrak waktu, kontrak peran gitu kan ya. Itu saya terapkan, benar-benar saya terapkan. Walaupun cuma temen nongkrong sendiri gitu. Ketika aku mau cerita, oke, jam sekian sampai sekian ya, di ruang BK ya. Kalau sudah masuk ruang BK, maka dia bukan lagi teman tongkronganku, tapi konseliku gitu. Maka kontrak-kontrak itu selalu saya omongkan. Hari ini aku cuma bisa sampai jam 2 ya, gitu. Terus apa yang kita bicarakan udah di sini aja, sampai di ruangan ini saja. Terus aku tolong pandang saya sebagai konselor gitu. Itu untuk menjaga keprofesionalan. Jangan sampai ada butiran-butiran yang nggak enak di ruang kerja, di tempat kerja gitu. Jadi benar banget. Jadi kalau kalian dapat keterampilan konseling dan kamu ini kepake nggak sih? Sangat amat kepake di dunia nyata, di dunia kerja. Maka yang kemarin kuliah cek rotok mbuh gitu ya, kamu harus besok kalau di lapangan keterampilan konseling, keterampilan dasar konseling itu harus dan wajib. Yang awal-awal itu loh wajib banget. Bahkan hanya sesimpel kontrak waktu,
atau kontrak peran. Apa sih istilahnya apa ya? Aku ingat kontrak peran ya seperti itulah. Itu. Hmm? Itu. Iya kan ada beberapa kontrak kan itu. Buka lagi lah. Aku juga harus belajar lagi itu. Tapi entah apapun istilahnya yang mungkin aku lupa, tapi itu selalu ku lakukan sih. Itu ya. Jadi mengikuti zaman, membranding diri dari penampilan, lalu ya kita harus aktif sih. Nggak cuma aktif geraknya, tapi harus aktif hatinya, aktif telinganya, aktif ya itu tadi. Gini loh, eh, aku sekarang jadi tahu ketika di lapangan, ketika di kuliah kan dulu ada materi tentang miskonsepsi guru BK gitu ya. Miskonsepsi guru BK, ada A, B, C, D, dan seterusnya. Sekarang saya jadi tahu kenapa itu terjadi. Itu terjadi karena kita sendiri. Karena kita sendiri yang memposisikan diri kita. Itu. Jadi teman-teman, sekali lagi, aku selalu berpesan sih sama yang masuk BK gitu, tolong hilangkan miskonsepsi itu dari diri kita. Yaitu tadi harus berani speak up sih. Contohnya, kalau disuruh ngasih hukuman, kalian jangan mau. Saya itu paling nggak mau kalau ngasih hukuman gara-gara anak nggak bikin PR. Karena PR itu adalah tanggung jawab guru mapel. Tetapi kalau gimana ya caranya agar anak-anak itu termotivasi bikin PR, itu ranah saya gitu. Tapi kalau memberi hukuman saya nggak mau. Itu yang pertama. Yang kedua, disuruh rahasia apa namanya, atribut sekolah gitu ya. Atribut sekolah itu juga saya males. Karena dulu pernah pas awal-awal di sini, secantik apapun saya dandan, seramah apapun, semanis apapun saya senyum, ketika lewat, itu anak-anak langsung lari, kabur. Kenapa? Karena, Miss Asti, gitu. Karena takut mereka entah yang kaos kaki nanti disita, ikat pinggangnya nanti diganti rafia, atau apapun itu. Nah, itu mulai saya kurangi gitu. Itu ya. Jadi miskonsepsi itu harus dihilangkan dari kita sendiri. Pelan-pelan, nggak bisa kok kamu langsung masuk ke sekolahan langsung. Pokoknya saya nggak mau ngasih hukuman gitu, nggak akan bisa. Tapi pelan-pelan ngobrol sama anak-anak dengan bahasa mereka gitu. Tuh. Terus apa lagi ya? Mungkin kalau ada yang mau bertanya tentang di lapangan seperti apa sih sebenarnya, langsung aja nggak apa-apa ya, jangan aku terus yang ngomong ya. Iya Bu, itu aja Bu sambil ngobrol Bu, biar Iya, teman-teman juga itu santai karena kita biar nggak satu arah. Jadinya Jadi berarah-arah ya Mas Sumanto ya. kan orang kuliah, ya, aku benar jauh kuliah sekali gitu loh. waduh. Kan aku bingung jadinya kan. Aku tuh pengen gini loh, pengen dapat pertanyaan yang mungkin kalian penasaran. Kalian kan ini sekarang duduk di istilahnya baru mendapatkan teori-teorinya gitu loh. Kalian kan yang dapat teori-teorinya gitu kan. Nah, terus mungkin ada kesahan yang di lapangan gimana sih gitu loh. Kalau aku jelaskan kamu pengen tahu yang mana gitu. Karena aku bingung kan jadinya. Apa jadi koyok pemateri opo gitu kan jadi Jadi namanya aja gestar bukan pemateri. iya. iya benar. Jadi Ya seorang jangan konselor itu nggak butuh namanya good reckoning ya Bu, butuhnya good looking. good apa? Good apa? Good Good. reckoning. Good reckoning penting itu. Good reckoning nomor 1, good looking nomor 2 gitu ya. Aduh. Ya, yang pasti ya itu tadi loh, apa ya? Ya itu tadi. Pertama kali orang lihat itu pasti penampilan. Kalau penampilan kita sudah ramah, kita ngomongnya enak, gini kan
orang mau cerita itu nyaman. Jadi tidak memposisikan diri kita itu kayak aku guru gitu. Gitu ya. Tidak apa ya? Kita harus merendahkan hati, bukan merendah diri jangan, tapi merendahkan hati biar mereka tuh nyaman gitu. Guru BK-nya kok nyantai gitu. Orang kalau sudah punya apa ya persepsi guru BK-nya nyantai, mau datang ke ruang BK itu bukan hal yang horor gitu. Yakin. Tuh. Dan kita harus apa? Apa? Iya, aku baru nyoba. Ya, secara sekarang gini deh. Aku bukan orang yang sebenarnya berlama-lama untuk bikin video dari HP gitu, malas banget kan. Mending sekalian aja di komputer gitu ya, editing itu. Tapi karena tuntutan zaman dan tuntutan anak, aku belajar itu. Baru tahun lalu apa ya, aku baru nyoba, terus mau nyoba lagi, ya ampun Tuhan. Bagiku susah, baginya mereka tuh gampang tinggal gini gitu. Jadi ngasih tips tentang apa ya TikTok tuh lupa tuh sampean saking lamanya. Pernah bikin dua materi sih, baru nyoba baru belajar karena kan harus meluangkan waktu yang cukup lumayan lah. Tapi aku punya, jadi kayak misalnya mengisi waktu luang. Nah, mengisi waktu luang itu kalau kamu jelaskan lewat Gmeet atau seperti ini itu nggak tertarik. Tertariknya apa? Pada kenyataannya ketika PR, mereka ditinggal orang tua mereka kerja. Mereka itu bukan bangun pagi lagi. Mereka tuh bangun jam 11 siang, jam 12 siang, jam 1 siang. Aku kalau home visit itu nggak pernah pagi. Aku home visit jam 10, jam 11. Mereka itu belum bangun. Aku harus membangunkan mereka, menunggui mereka mandi. Kalau tes itu aku harus jemput, kadang nyamuni. Ya begitulah gitu loh. Jadi kalau materi itu tadi besok kamu kalau terjun di lapangan atau pas PPL apa sih praktek di lapangan, jangan lupa bikin selain analisis kebutuhan di tempat itu juga bikin survei kecil media yang mereka banyak akses. Karena dari situ itu lebih efektif dibandingkan kita memaksakan diri untuk wah sekarang baru musimnya GCR, Google Classroom, semua pakai Google Classroom. Mereka nggak tertarik. Akhirnya yang akses dikit banget. Tuh. Karena itu sudah saya coba semua. Dari pakai Google Classroom, pakai Microsoft 365. Kemudian pakai apalagi sih? Dulu pernah nyoba Wiper atau apapun mereka enggak. Ya, makasih Kakak. Waalaikumsalam Kakak. Terima kasih. Karena Kakak. Untuk komunikasi mereka lebih banyak lewat WA. Lebih banyak DM IG gitu. Gitu. Terus Bu, kalau pas home visit itu temuan yang sering ditemui apa Bu dari orang tua mungkin selain siswanya tadi bangun siang itu apa lagi Bu? Saya lebih pengen ngerti yang dari sisi orang tuanya gimana Bu? Ya, kalau home visit kita harus menyiapkan mental kita. Mental banget. Aku maaf ya nanti kalau andaikan aku tiba-tiba menangis jegugruk gitu ya. Karena ternyata jadi guru BK itu hati saya semakin sensitif ketika melihat kondisi. Jadi gini, saya akan menceritakan background orang tua kebanyakan di tempat saya. Jadi sekolahan kami itu di Bawen 1, sebelah Apak Inti, pinggir jalan provinsi ya, Jalan Soekarno-Hatta, kawasan pabrik.
kebanyakan orang tua mereka itu kerja pabrik. Dan ketika saya tanya, kerja pabriknya itu jamnya, mereka berangkat jam 6 pagi, karena setengah 7 sudah masuk. Terus pulangnya setengah 5. Biasanya kalau ada lemburan sampai jam 9 malam. Itu. Jadi kalau home visit di sana, yang saya temui kadang hanya anak sendirian, atau sama adiknya saja, atau sama kakaknya saja, atau sama mbahnya saja. Kadang nggak ada siapa-siapa. Gitu. Dan di sini kan juga beberapa ada yang pendatang dari luar kota, mereka ngekos gitu ya. Satu kos-kosan diisi 4 orang, bapak, ibu, anak yang sudah ABG gitu. Bahkan pernah ada yang bapak ibunya kerja serabutan, satu kos-kosan diisi 8 orang. Padahal kosnya cuma 4 kali 4 meter. Kayak gitu. Karena sekolahan kami kan secara ekonomi lebih ke menengah ke bawah gitu. Dan orang tua sudah, ya saya tidak bisa menyalahkan orang tua sih. Padahal pendidikan itu akan berjalan baik ketika orang tua, pihak sekolah dan anak semua saling bekerja sama. 3 pilar, saya bilang 3 pilar pendidikan itu bisa saling bekerja sama. Tapi di sini nggak bisa. Karena orang tua sudah ketika pulang jam 5 sore ya, mereka kerja lebih dari 10 jam. Lah, sekarang kita bayangin lah, kira-kira masih adakah tenaga untuk mengajari anaknya, untuk menemani anaknya? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Yang paling memprihatinkan adalah sekarang itu etika dan sopan santun jauh merosot banget. Gitu. Yaitu tadi ketika BDR, anak kan cuma di rumah, anak cuma di kamar. Orang tua nggak tahu, intinya cuma bilang ya, ini semua orang tua tanya mesti sama yang bekerja. Nang Tangi, bangun. Itu bapak, itu ibu sudah masakin gitu. Atau malah kadang ada yang nggak dimasakin, cuma ditinggalin duit. Ibunya jam 6, bapaknya jam 6 udah berangkat. Anaknya belum bangun. Mereka tidur itu dini hari, jam 12, jam 1 gitu. Kalau kita mahasiswa tidur jam-jam segitu, ada jam 3, jam 2, it's okay gitu ya. Kadang juga ngelembur tugas, ngelembur makalah atau mungkin skripsi dan sebagainya. Mereka ngapain? Nge-game. Udah itu kerjaannya. Begitu terus. Nge-game sampai jam 2, tidur, bangun jam 11, jam 12. Padahal jadwal sekolahnya dari jam 7 sampai jam 11. Maka mereka skip terus tuh. Gitu. Jadi enggak sekali ya. Mana etikanya. Jadi ketika anak masuk kemarin ya yang angkatan corona, tugas kami itu aku sudah tidak lagi mengejar target materi-materi tadi, enggak, mendingan tak bikin flyer, masukin di IG, udah selesai. Tapi apa yang harus saya didik? Ya itu tadi etikanya, cara bertanya sama orang, ibu harus ngomong apa. Kayaknya simple ya bagi kita ya, bagi mereka nggak tahu. Telat langsung masuk, budus, duduk. Wah itu wis kayak gitu. Saya ulangi. Kalau telat kamu harus begini, begitu, ulangi. Role play gitu. Kayak gitu. Jadi materi kan biasanya kita nyusun action plan gitu ya, dengan materi A, B, C, D. Itu rencana kita. Tapi pada kenyataannya tidak semua bisa terlaksana. Kita merencanakan biasanya aku satu semester tuh 6 sampai 7 topik, pada kenyataannya dapat 4 topik itu aja sudah luar biasa. Yang lainnya apa? Ngajari mereka tata krama, ngajarin mereka berbahasa yang baik, kalau ketemu gurunya bagaimana, kalau berbuat salah harus bagaimana, begitu. Karena di rumah nggak ada yang ngajarin. Itu jadi bebannya banyak banget itu di situ sih.
kompleks banget. Bahkan ada yang ketika BDR ini saya harus kehilangan berapa ya? Untuk tahun kemarin aku kehilangan 3, tahun ini ada kehilangan 4 orang yang nggak mau sekolah. Bagi saya 3 atau 4 orang dari 850 itu banyak. Mereka keluar sekolah, nggak mau sekolah lagi, mereka putus sekolah di tengah jalan, mereka memilih bekerja. Bayangin, mereka memilih bekerja, dan kebanyakan anak yang kalau sudah keluar dari sekolahan saya itu nggak nerusin, tidak meneruskan. Makanya angka putus sekolah tinggi bagi saya itu cukup tinggi. Kalau dulu ketika di kota, ini sebelumnya kan aku di Magelang kota, itu orang tuanya sangat melek pendidikan. Anak-anaknya juga sudah dididik untuk kamu harus sekolah tinggi. Bahkan mereka itu tujuannya itu sudah tidak lagi dalam negeri, tapi ngincernya beasiswa luar negeri gitu ya. Itu padahal dari SMP sudah pemikiran seperti itu. Tapi ketika di sini jelek, wah saya baru ketemu yang namanya lingkaran setan tak terputus itu di sini. Lingkaran setannya apa? Ekonomi dan pendidikan. Udah, itu nggak bisa, susah banget diputus. Orang tua ngopeni anaknya banget, dia nggak dapat kerjaan. Gitu. Maka orang tua banyak yang udahlah sana wis pokoknya intinya aku kerja dapat duit, kita kesangoni, tak kasih kuota, tak kasih HP, tak kasih motor. Bahkan anak-anak sini udah banyak banget yang bawa motor, padahal sekolahku pinggir jalan dengan transportasi yang paling enak. Sekolahan paling enak sekabupaten Semarang itu tempatku, karena depan ada Trans Jateng, depannya selalu dilewati Trans Jateng, selalu dilewati bis antar provinsi, antar kota. Sedangkan sekolah-sekolah lain itu nggak ada yang benar-benar pinggir jalan provinsi antar provinsi, nggak ada kecuali sekolahku. Tapi ya kayak gitu. Sedih. Yang kemarin itu bahkan sampai kita tuh jadi sebelum keluar dan kami mengizinkan, itu home visit bisa sampai 4 kali, 5 kali loh. Bagaimana kita harus merayu anak, ayolah tuntaskan dulu SMP, gitu. Walaupun kalau mungkin oknum guru yang lain mungkin kalau alah wis ben lah metu gitu, nanti kamu akan menjumpai seperti itu, tapi enggak, bagi kami enggak bisa. Biar caranya biar anak itu ayolah tuntaskan dulu SMP deh, sudah tidak muluk-muluk lagi lanjut SMA atau SMK di tempatku tuh. Aku sudah sangat menurunkan apa ya, gradeku lah. Kalau dulu memotivasi anak, ayo dong cari beasiswa ke Cina, ke Australia, sekarang blek, ayolah lanjutkan aja sampai SMP. Jauh banget, maksudnya jauh banget gitu loh. Dan kami sangat terpukul kalau udah kehilangan anak keluar sekolah gara-gara bekerja. Karena yaitu BDR, tidak harus datang ke sekolahan, mereka diajak kerja. Terus daripada aku nganggur nang omah, tak ajak kerja. Jadi itu loh, ada yang jadi pelayan Lamongan tuh loh, penyetan Lamongan gitu, sehari 40.000. Semalam. Jadi jam 4 sore datang, jam 4 subuh pulang gitu kan, Lamongan. 40.000 bagi anak SMP setiap hari itu gede. Jadi mereka memilih itu. Di sekolah saya buang duit, saya dapat pelajaran, saya dimarahi, males bikin ini itu, lebih baik saya goreng lele 40.000 sehari. Itu. Ada yang terakhir itu keluar gara-gara mau kerja aja karena bapaknya kan stroke gitu. Dianya udah nggak mau sekolah, terus kerja, katanya mau kerja aja jadi itu loh, tiketing kolam renang itu loh, kayak gitu. Ya ampun Dok, itu cewek ya, sehari itu berapa? Kalau sekarang kamu hanya membiayai dirimu sendiri 40 hari 50.000 40.000 untuk satu orang per hari sih cukup. Besok gimana? Dan banyakan di sini itu broken home itu.
Kalau broken home dengan kondisi yang baik-baik saja nggak masalah, karena itu kan urusan keluarga. Tapi ada yang broken home tidak baik-baik saja. Yang terjadi adalah apa? Penelantaran. Anaknya dikasihkan kembali atau sendiri gitu, cuma dikasih duit, terus kamu mau ngapain? Bapaknya udah punya keluarga, ibunya udah punya keluarga. Itu banyak juga di sini. Jadi lahan pelayanan guru BK nggak ada habisnya. Tuh, gitu Mas Dika kondisinya. Tak cerita ke detail nanti janganlah siok nanti. Wah, gila. Padahal itu di Kota Bawen ya, tapi angka putus sekolahnya juga masih ada ya, Bu ya? Tinggi, iya. Ya. Di sini tuh termasuk tinggi. Karena Kalau dulu sama Tarakanita kan emang beda apa ya, inputnya aja udah beda kan ya. beda jauh. Kalau di itu negeri satu Bawen ya, kayak gitu ya. Saya baru nyadar ini Bu, baru tahu kalau ada peristiwa yang wow itu kamar 4x4 8 orang. Wow. Bisa bayangkan. Dan itu masalahnya gini loh, itu ada bapak ibunya. Punya anak ABG, satu laki-laki, satu perempuan. Ada 2 balita dan ada 1 yang dewasa. Saya pikir itu sangat tidak layak. Jadi piye gitu loh, nggak layak. Itu hampir lepas. Itu kan yang peristiwa ya kemarin 2021 ya. Anaknya sekarang sudah lulus SMP. Alhamdulillah bisa lulus SMP walaupun tidak dilanjutkan. Itu tadi nggak mau sekolah sebenarnya, padahal 1 minggu lagi ujian sekolah. Jadi selama ujian sekolah saya setiap pagi jemput dia, nungguin dia mandi, bahkan kadang bangunkan dia, gedor-gedor lawangnya, sampai teriak-teriak kayak wong edan. Yang penting dia berangkat sekolah. Tak peduli tiap hari. Kalau tes, kalau ada anak yang kok ini nggak masuk, kok nggak ngerjain tes, itu kami langsung home visit. Aku sama Yoga home visit ke rumahnya gitu. Ya itu harus membangunkan, nungguin mandi, disuruh ke sekolah, HP-nya rusak, suruh ke sekolah aja ngerjain di lab. Nggak punya sangoni, kayak gitu. Nganter, jemput, gitu sih. Yang akhirnya, tetapi buah manis yang saya terima adalah tidak ada Bapak Ibu guru ataupun kepala sekolah yang meremehkan tugas BK. Kalau awal-awal dulu kan BK kan tugasnya cuma ngurusi absen tok, nyantai orang mulang. Selama BDR mereka nggak ada yang berani tanda kutip memandang sebelah guru BK. Karena guru BK mereka sudah bayangin, waduh guru BK gitu ya. Jadi mereka menghargai kerja keras kami, bahkan sampai pokoknya kalau sudah visit gitu wis bisa sama ini, wah yo bener gini. Jadi mereka nggak lagi ada yang wah guru BK no penak, nggak ada. Salah satu kebanggaan saya itu tidak ada yang mengatakan bahwa guru BK itu penak. Akhirnya di tahun 2020, 21, 22 ini saya sudah tidak lagi mendengar kata-kata itu. Tidak ada kata-kata itu, dan itu membuat saya bangga bahwa saya dipandang bekerja, bahwa pergerakan yang saya lakukan entah kecil itu dihargai oleh teman-teman yang lain. Makanya karena gini, kalau setiap ada masalah saya nggak mau nangani sendiri, wali kelasnya digeret gitu loh. Masalah sama pak guru maupun digeret gitu. Dan setiap ada kasus atau home visit kami selalu lapor ke wali kelas, jadi terlihat bekerja walaupun memang bekerja gitu, nggak cuman duduk manis di dalam kantor. Yaitu tadi saya itu dibayar buat nongkrong dolan gitu, jadi tidak ada beban lagi itu. Itu teman-teman. Itu ada pertanyaan Bu? Ya silakan. Komentar.
bentar. Mbak Rizka. Mbak Risa, Assalamualaikum. Sebentar, Saya jembatan. Risa ya. Dari semester 4, mohon maaf, saya mau tanya bagaimana cara menghadapi siswa-siswa yang introvert dan sering punya pikiran buat bunuh diri. Siswa itu kalau di depan keluarga, teman, dan di luar, dia dikenal anak yang humoris dan ceria dan tidak pernah memperlihatkan kesedihan. Ya, ini dimanapun sekolahnya pasti ada yang seperti ini. Dan kemarin juga saya dapat dapat anak yang curhat yang kayak gitu. Kita harus hati-hati. Kita melihat dulu. Kadang di usia kalau di usia SMP atau SMA ada anak seperti itu yang caper. Atau ada yang caper. Tapi ada yang memang benar-benar tertekan. Gitu. Yang saya lakukan adalah ajak aja cerita, kemudian biasanya sih aku memantau. Jadi aja, misalnya ada yang tahun lalu itu ada yang kayak gitu, sampai nangis gitu ya, mau bunuh diri gara-gara nanino neno ketika saya tak rungok tak cross check. Jadi kita jangan menelan mentah-mentah apa yang diomongkan anak, kita harus cross check. Maka kita itu kayak detektif juga harusnya. Dia cerita itu menyangkut siapa-siapa saja nih, orang tua mungkin, atau mungkin guru, atau nah itu harus kita cross check ke mereka juga. Sebenarnya anaknya seperti apa. Bisa jadi itu caper. Kalau caper, maka kita tidak usah banget-banget nanggapinya. Ya, kalau di keterampilan konseling itu ada kan tanggapan konseling cuma oh ya gitu kan, cuma angguk-angguk gitu ya. Ya itu yang saya lakukan. Ajak ngomong. Oh gitu. Konfrontasikan aja. Loh, kamu gini, tapi kok pada kenyataannya kamu kok humoris. Ini kan kontradiktif banget kan, peristiwanya kan. Katanya dia pengen bunuh diri, introvert pengen bunuh diri, mungkin dia tidak ada yang mengerti diriku gitu ya. Padahal humoris, padahal ceria, itu dikonfrontasi, itu mesti ada sesuatu. Ajak ngobrol 1 hari, pantau, jangan lupa dipantau. Misalnya 2 minggu lagi ngobrol lagi yuk, gitu. Ngobrol lagi yuk, ajak ngobrol. Gimana kemarin? Dan setiap akhir ngobrol, aku kan ngomong konseling. Ya, aku rodok minder ya, ada Pak Dika sama Mas Agung itu. Ngomong konseling, emang pakai model apa? Mau ditakoni ngono kan aku. Lo ngobrol aja no Bu. Lah ya kan Tenang aja begini. Gini loh, aku mau ngomong, aku ajak konseling dia. Karena di pikiran pasti kalau kamu ada kata-kata konseling berarti ada model yang kakean gaul karbuyadi sih ya. Ada model yang harus kamu terapkan kan gitu biasanya. Ngobrol aja lah, ngobrol, berjalan. Terus bulan itu kira-kira kamu mau ngapain nih? Gitu. Rencana selanjutnya mau ngapain? Terus ya nanti kita ketemu lagi yuk. Dua minggu atau 1 minggu dipantau lagi. Tetapi karena kasusnya tadi itu sangat kontradiktif, tolong dikejar pemikirannya dia. Antara ceria sama keinginan bunuh diri ini kan bertolak belakang, itu dikonfrontasi terus saja. Gitu. Kok bisa gini, kok bisa gitu, loh kamu ceria, tapi kok ada keinginan bunuh diri, apa yang menyebabkan seperti itu, dan sebagainya. Nggak usah kasih nasihat ya ngono kuwi. Mental kasih nasihat tuh. Kasih uang aja ya Bu Asia ya. Enggak. Jadi aku pun sangat jarang loh ngasih nasihat yang kamu itu harusnya alah gitu. Pasti gitu. Ya ini itu benar keterampilan dasar konseling Mas Agung dikuatin deh itu. Benar deh teman-teman, keterampilan dasar konseling itu
kunci deh. Kalau model-model konseling mungkin bablas ya, yang penting keterampilan dasarnya pakem deh pokoknya. Nah itu. Ya, pokoknya kita sudah mulai membreeding. Betul, itu. Nanti kuat. Setiap Harus. pagi sudah tak kasih itu permen Holcim pokoknya. Nah, Pokoknya tak tertandingi pokoknya. gitu Mbak. Iya. Siapa tadi ya? Mbak Risa gitu ya, Mbak Risa ya. Ajak ngobrol deh. Kadang orang itu ada keinginan bunuh diri karena dia merasa kesepian dan nggak ada yang mengerti dia. Cara mengertinya dia adalah dengarkan. Nggak usah kasih nasihat, nggak usah mental. Dengarkan, ditanya. Pertanyaannya jangan kesannya hanya formalitas. Tapi pertanyaannya itu memang kita menyimak dia. Nggak pengen bunuh diri kan bapak ibunya bertengkar. Lah dari kapan sih Mbak kok bertengkar gitu? Misalnya. Jadi ini muka teman-teman harus belajar acting juga. Acting ya Mas Agung. Iya dong. Acting seakan-akan kita itu tertarik dengan ceritanya dia. Acting seakan-akan kita tuh peduli dengan dia. Bos aja nih, aduh capek banget, malas cerita kayak ini lebay gitu ya. Nggak bisa kan, nggak bisa gitu. Ya. Oh kok bisa gitu ya? Wah kamu luar biasa ya. Oh gitu ya, tanya. Udah modalnya oh gitu ya. Gitu. Gimana Mbak Risa? Apakah menjawab? Karena itu yang saya lakukan di lapangan. Dan kalau ngobrol sama kita lihat konselingnya ya. Kalau konselingnya anak-anak ABG, bahasa kita nggak usah formal-formal. Kita harus belajar bahasa zaman mereka apa, bahasa trennya apa gitu. Bu, mau tanya Bu. Silakan. Kalau di SMP sendiri itu, kalau soal masalah percintaan itu ya banyak Bu, atau cuma persoalan seperti keluarga, ekonomi, dan seperti yang disampaikan Ibu tadi? Oh banyak dong. Cinta-cinta ini Bu Melinda, cah cinta ini. Saya adalah expert percintaan. Waduh, saya expert ini kalau masalah gini, gitu ya. Pas ini pakarnya ya Bu Melinda ya. Pakarnya nih, cita-cita iya, ini. karena saya sudah S2 percintaan gitu ya. Di sini banyak banget ya. Sekarang itu teman-teman harus tahu bahwa masa puber sekarang sudah di usia 10 tahun itu sudah puber ya. Gitu. Jadi anak usia kelas 4 SD sudah puber. Sudah puberitas. Kelas 5 SD sudah puber. Gitu. Jadi SMP mereka sudah banget. Bahkan mungkin ada yang lebih, maksudnya pacarannya udah pacaran yang bertindak asusila, mungkin aku enggak ya orang ngerti gitu ya, tapi pasti ada mereka curhat suka sama si ini, suka sama si itu, begini begitu. Gini ya, aku tidak mau mempermasalahkan dengan pandangan agama tertentu ya. Cuman kan mesti guru-guru kan coba pacaran sih, atau orang tua kan mesti jangan pacaran dulu sebagainya. Tapi kalau saya tidak pernah melarang, tapi juga saya tidak pernah mengizinkan gitu. Tapi kalau selalu saya tanya, kadang iseng gitu, PDKT sama siapa gitu. Jadi mengakrabkan diri dengan anak dengan hal yang seperti itu. Kalau anak sudah nyaman, gitu, dia akan cerita. Tapi kalau kita sudah menjudge dengan kata-kata kita atau dengan body language kita yang kita tuh nggak setuju pacaran titik, SMP nggak boleh pacaran, gitu sudah anak langsung rakap menutup diri. Contohnya gini, pas kapan ya? Bulan lalu, yo istilahnya ada anak pentolamen dablek gitu lah ya. Dia baru nyebrang jalan sama sebelahnya sama pacarnya kali ya. Di depanku tuh malah sengaja gandengan tangan gitu. Gandengan tangan dilihat ke. Ya aku tidak langsung menampakkan bahwa kowe ra sopan kayak kurang enggak.
Alah, ya maksudnya kita apa ya dengan bahasa, alah duit ya jaluk sahu wani gandengan gitu. Ya gitu dengan bahasa-bahasa yang nyindir-nyindir lucu. Nah, setelah itu kan kita bisa bisa pas ketemu misalnya pas istirahat atau apa kan aku sering keliling gitu ya, kadang sok keliling gitu. Piye wingi karo si Anu gitu. Putus ya Bu gitu. Alah bergandengan putus gitu. Ya gitu, bahasa yang sangat-sangat santai. Karena kalau masalah percintaan dipakai bahasa yang serius mereka enggak langsung menutup diri, jebret, selesai. Gitu. Padahal dari situ kalau kita bisa menyamankan diri sama sama anak-anak, mereka itu terbuka banget kok. Dan kamu harus nggak usah anak-anak kalian nih, manusia itu punya sense apa ya, punya firasat atau punya apa ya, bisa ngerasain mana yang tulus, mana yang dibuat-buat, gitu kan? Kita kalau ketemu sama orang mana yang dia itu tersenyum atau ngobrol sama kita yang tulus atau yang terpaksa. Dan anak itu sangat sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Dia bisa kerasa kok nek Miss Asti kayak males cerita, mendengarkan cerita mereka misalnya. Atau guru ini hanya sekedar tanya buat basa-basi gitu, mereka bisa kerasa. Gitu. Jadi kalau menghadapi anak remaja, masalah percintaan, masalah pergaulan, itu kita nggak bisa kok langsung pakem menutup diri atau ini nggak boleh, itu nggak boleh. Mereka nggak bisa digitukan. Mereka harus diberikan alasan, diberikan bukti-bukti. Itu pun masih dondablek. Apalagi dengan bahasa kita yang langsung jebret gitu ya. Nggak bisa. Banyak kok masalah percintaan. Apalagi itu ya masalah apa sih namanya? Ghosting, Bu. Ghosting ya, di ghosting. Nah, pun kalau masalah ghosting, ini antara kue kepedean, gitu. Apa dia memang sebenarnya serius terus menghilang? Kebanyakan kan kepedean, gitu. Atau PHO ngerti nggak PHO? Perusak hubungan orang. Nah, PHO, ya kan? Aduh, saya tuh harus. Jadi ya itu tadi kita harus ngikutin bahasanya. Bahasa sekarang bahasanya apa sih? Gitu. Bahasa gaul ya, Miss ya. Gaul banget. Gaul jadi, ya. Mas Jumanto, pokoknya silahkan mengeksplor masalah percintaan ini karena nanti akan sangat berguna bagi anak-anak didikmu kelak gitu. Dan ini ada teknik yang selalu saya pakai. Nggak tahu ya istilahnya benar namanya passing komunikasi, passing. Jadi ini kita memposisikan diri seakan-akan kita mengalami juga yang mereka alami. Bukan empati sih, tapi seakan-akan aku tahu ini loh gitu loh. Misalnya mereka cerita pacarnya direbut gitulah ya, atau mungkin ditikung di sepertiga malam gitu ya. Nah, kita cerita, iya aku juga dulu pernah gitu loh, pas SMA atau pas SMP. Saya nggak pernah sama sekali mengalami itu, tapi ya pokoknya kita ya itu tadi berperan bahwa kita pernah mengalami seperti itu. Terus kalau dulu aku habis itu langsung begini gitu. Jadi tidak menasehati secara langsung kamu tuh harusnya begini gitu, enggak, jangan, tapi teknik passing tadi. Jadi ketika dia cerita dan sebagainya terus dia bilang gimana ya Bu, gimana ya Pak gitu. Jadi aku tuh dulu tuh juga pernah loh ngalami setelah gitu. Kalau dulu aku gini. Terus dulu yang aku lakukan sih begini begitu gitu. Jadi memberikan gambaran ke mereka. Jadi nggak pakai nasihat. Saya jarang kok pakai nasihat itu enggak. Jarang. Mental, nasihat itu mental saudara-saudara. Iya Mas Teh. Gitu Mas Jumanto,
saat kamu mengalami patah hati, jatuh cinta dan sebagainya, jadikan itu pengalaman dan modal ya. Modal besok jadi guru BK itu kita harus banyak punya pengalaman. Susah move on, Bu. Nah, itu kan pengalaman move on, gimana caranya move on kan bisa dibagikan buat anak didikmu kelak kan. Belum bisa, Bu. Oh, bukan. Ini bukan bullying loh, Mas Dum. Iya Pak, saya tahu Pak. Ini bukan bullying loh ini loh. Iya Pak. Ya. Iya. Iya Pak. Santai Mas. Iya Mas. Silakan teman-teman. Ayo, ada yang mau cerita lagi? Apa yang mau bertanya lagi? Ayo tanya aja sama Bu Astia. Mumpung ini Bu Astia di sini. Iya, halo. Izin masuk ya Bu, terima kasih udah membagikan pengalaman-pengalamannya selama mengajar di SMP. Luar biasa. Jadi gini Mbak Astia, saya Safira dari semester 4. Saya ingin bertanya ya Bu ya, untuk masalah percintaan anak SMP ini kan pada kenyataannya banyak ya Bu ya di media sosial yang pacaran sampai apa ya Bu, melanggar norma-norma gitu Bu, melanggar batas. Nah, semisal Bu Astia itu tiba-tiba ada siswa SMP yang bercerita atau apa ya Bu, pokoknya bercerita ke Ibu, terus tiba-tiba bilang seperti ini, misal muridnya itu cowok gitu ya Bu ya, tiba-tiba tuh bilang kayak gini ke Bu Astia, Bu, saya tuh nggak mau orang tua saya dan kayak saudara saya perempuan itu disakitin orang itu saya tidak terima gitu kan. Tapi kenapa aku suka nyakitin perempuan, misal ada anak SMP seperti itu ya Bu ya. Nah, tiba-tiba dia tuh bilang seperti ini, gimana ya Mbak rasanya kalau perempuan itu udah hilang masa depannya. Nah, ternyata pada akhirnya anak laki-laki itu bilang ke Bu Astia kalau dia itu udah pernah berhubungan gitu loh Bu. Pernah gitu. Nah, hanya SMP kan dia pastinya itu kayaknya itu pasti kan merasa bersalah, merasa kayak apa yang dia diminta dia kan otomatis nurut kan ya pokoknya ini tuh akan stres, depresi atau apa tuh mungkin seperti itu Bu. Dan dia itu kayak ya nggak normal gitu loh Bu. Pemikirannya emang kayak udah ya normal Bu, tapi kayak udah gimana ya, kayak orang tuanya nggak dipikirin, dia nggak peduli sama orang tuanya, dia nggak peduli sama saudaranya. Kayak aku wes ngerusak dia, jadi aku harus nurut sama dia, harus mementingkan dia daripada yang lain, meskipun itu orang tuanya sendiri. Misal ada yang murid seperti itu Bu, dan itu anak SMP. Bagaimana cara Bu Astia sebagai orang yang dicurhatin untuk memberi solusi atau memberi pengarahan supaya anak itu tidak berpikir seperti itu Bu, tidak berpikir menghancurkan kehidupan orang gitu Bu. Terima kasih. Oke. Ini masalahnya rumit banget ya. Aku pikir ini masalah bukan anak SMP deh. Iya Bu, dan itu tuh ada gitu loh Bu yang seperti itu gitu. Iya. Kuliah. Jadi gini, kita menjadi judul sebenarnya bagaimana itu tadi kita coba mengonfrontasi pemikiran dia dulu. Terus kita tanya sebenarnya maunya kamu di mana? Ini sudah benar apa belum? Mesti yang kamu lakukan itu benar apa enggak? Dan seterusnya.
Ya itu tadi, ya kita harus menggali dulu masalahnya. Karena bisa jadi dia ketakutan dari lubuk hatinya dia, atau gara-gara ada ancaman dari si pihak perempuan. Kalau memang ada ancaman dan seterusnya, masalah ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Masalah ini harus kedua belah pihak. Dan seandainya meminta sama kita harus menegaskan bahwa tugas kita adalah mediator. Gitu. Kalau hanya satu saja, nggak bisa. Gitu ya. Ya, saat kita membenahi pikirannya si cowok, gitu ya. Kita benahi pemikirannya, oke, yang saya buat itu salah, saya tidak akan mengulangi lagi, misalnya ya, terus dan sebagainya. Bagaimana dengan si cewek? Kita kan nggak tahu. Ya, itu tidak seimbang. Maka ya kita bimbing aja si cowok. Setelah kita gali informasi dan sebagainya, kita itu tugasnya bantu. Kita tugasnya itu hanya bantu menemukan itu. Ini bukan kuliah loh ya, ini benar-benar apa yang tak pikir dulu itu di teori, hanya sekedar teori manis, ternyata di kenyataannya ya itu tadi. Kita cuma nanya, ini benar apa enggak yang kamu lakukan? Terus saat ini apa yang ada di pikiranmu? Pertanyaan-pertanyaan mengkonfrontasi lah. Terus apa yang kamu lakukan? Siapa saja yang nanti kalau kamu begitu, siapa yang akan kamu sakiti selanjutnya? Kamu mikir nggak perasaan orang tuamu? Ya, kita hanya model pertanyaan-pertanyaan yang tajam sih sebenarnya untuk membenarkan persepsi orang. Gitu. Tetapi kalau untuk mengklirkan masalah, misalnya si laki-laki menginginkan bahwa ini harus clear, masalahnya harus kedua belah pihak karena yang melakukan adalah si laki-laki dan si perempuan. Gitu ya. Terus juga ini karena sudah, nah ini apakah tindak asusila, apa tindakan pemaksaan atau suka sama suka? Nah itu kan juga harus dikonfrontasi juga, harus kita cari tahu. Jangan-jangan si laki-laki ini bilangnya saya dipaksa, si perempuan bilangnya dia yang minta. Itu tadi kita kan harus netral kan? Kita kan harus netral. Jadi ketika dia bertanya ya kita hanya mencoba menggali perasaan dia, pemikiran dia, kita membantu dia menganalisis ini benar atau ini salah. Yang kamu lakukan ini dampaknya akan bagaimana, terus kira-kira rintangannya apa yang akan terjadi jika kamu melakukan, kayak gitu sih Mbak. Jadi harus kedua belah pihak gitu. Tapi kalau di SMP yang nyerempet kasus-kasus asusila yang berhubungan dengan seks itu dua kasus yang pernah kuhadapi. Yang pertama adalah tindak asusila, amit-amit maaf ya kalau frontal ya, itu adalah anak laki-laki yang memegang payudara teman perempuannya secara paksa atau nablei bokong atau jebreti tali BH-nya anak perempuan. Itu satu. Yang kedua pap. Tahu kan pap? Tahu nggak ya teman-teman pap? Mas aku ngerti nggak pap? Tahu Bu. Saya kan orang Lugu, Bu. Oh ya, baiklah. Pap gitu ya. Itu sampai menghebohkan sekolahan. Nah, untuk yang pertama yang tadi ya, yang pelecehan seksual, saya manggil korban, saya manggil pelaku di tempat yang berbeda. Setelah itu, saya telepon orang tua pelaku harus datang. Gitu ya. Kalau anak-anak sekolah itu memang orang tua, terutama harusnya SMA juga sih. Pokoknya anak sekolah, orang tua harus tahu dan berperan aktif juga. Jadi ketika ada masalah seperti itu ya pihak orang tua baik pelaku maupun korban harus tahu. Dan kita harus menjelaskan bahwa mediasi. Ini mengingatkan tata tertibnya. Nah, Bapak Ibu mau bagaimana? Ini anaknya begini begitu. Ya, ini ada laporan, sampai anaknya takut sekolah, korbannya takut sekolah, dan seterusnya. Jadi orang tua berperan aktif itu kalau anak sekolah. Kalau yang kasus PAP kemarin itu juga sama.
saat jujur saja saya pernah salah langkah. Kalau ada masalah dan masalah itu besar, orang tua wajib tahu dari mulut anak atau mulut kita, gurunya, daripada dari orang lain. Yang kasus pub itu kan sebenarnya beredar, korban pelaku sudah dipertemukan, katanya sudah baik-baik saja, nggak mau diperlebar. Ternyata foto itunya dan orang tuanya tahu dari orang lain, ngamuk di sekolahan. Itu salah saya karena tidak langsung ngomong ke orang tua, walaupun mereka berdua itu mau berdamai, tapi orang tua harus tahu anaknya nggak mau diperpanjang, terus bapak ibu, orang tua, dan kita semua juga harus mendampingi gitu. Jadi ya udah, kesalahannya kemarin ternyata strategi yang aku salah mengiyakan konseling, cukup ternyata enggak. Oh, ini masalah penting, ini masalah moral, atau masalah akademik, orang gitu Mbak. Siapa? Safira, apakah cukup membantu? Terima kasih banyak buat sarannya ya Bu, masukannya dan pengalamannya. Oke, terima kasih. Ibu izin bertanya. Iya, silahkan. Selamat siang Ibu. Ibu di SMP 1 Bawen itu anak-anak sudah masuk sekolah semua, apa tetap dibagi sesi pagi dan siang? Oke, untuk kemarin kita bagi sesi 50 absen 1 sampai 18 masuk pagi, 19 sampai 36 kan itu masuk siang gitu. Tetapi waktu itu sebelum Omikron kan sudah agak landai kan, itu 100%, benar-benar 100% PTM, satu kelas diisi 35 orang gitu. Tapi ketika mulai Omikron naik, terus akhirnya di shift lagi gitu. Dan kemungkinan rencananya ini kan masa ujian praktek sama tryout kelas 9. Jadi setelah masa-masa itu kayaknya akan 100%. Nah, itu sendiri bagaimana Bu di sekolah? Bagaimana memotivasi siswa agar itu kan ada 2 sesi, otomatis nanti rubrikannya kan waktu yang dikeluarkan itu lebih kilo Bu. Benar. Jadi kalau yang sesi tadi, yang per sesi, misalnya saya mengampu ada 8 kelas. Sama saja saya menjadi 16 kelas gitu kan, karena ada sesi pagi, sesi siang. Ya itu tadi. Jadi ketika guru BK masuk kelas, ya materi itu udah sekarang materi yang di action plan ya itu mungkin sudah tidak terbahas. Yang kita bahas ya cuman itu tadi, kita ngambil satu peristiwa, misalnya aku tanya dari absen kan bisa terlihat, misalnya ini Agung kok 1 minggu nggak kelihatan ya, kenapa ya, dia kan bercerita, dari cerita itu kita olah jadi motivasi itulah. Oh Bu, kemarin males saya nge-game terus sih, misalnya apa belum bangun. Nah dari itu, oh kasusnya berarti nge-game nih, game yang kita angkat. Terus itu tadi saya lebih banyak memberi pesan. Kira-kira kalau kamu nge-game, berarti kan kamu hanya nge-game. Itu saya kira-kira bisa membantu apa ya untuk masa depanmu ya. Jadi akhirnya ada diskusi di situ. Atau malah kita arahkan, nek kamu memang mau game, ya diseriusi. Saya biasanya gitu. Lah kalau cuma hanya penggembira, mendingan nggak usah, atau kita suruh waktunya dan seterusnya. Mengatur waktunya kayak gitu. Bisa dengan itu loh. Kita lihat aja kalau mereka sih lebih nyaman ngobrol begitu ya kalau di tempatku ya. Mungkin karena bonding yang sudah aku bangun sama mereka, ya seperti itu. Kita bisa memberi contoh
Kita bisa memberi contoh entah dari YouTube, entah dari berita tentang gamers yang memang profesional, yang menghasilkan, dan anak yang ngegame yang tidak menghasilkan apa-apa, gitu. Biasanya aku cerita, ya harus ngulik juga akhirnya. Ngulik, ini kan tadi kan gara-gara mereka nggak termotivasi belajar karena game itu ya. Tak kulik tentang misalnya siapa sih No Limit lah. No Limit dulu kan kan kita harus tahu nih, ini pendapatannya sekian nih, bisa sampai puluh juta, ratus juta, MM-an. Tapi kan dia nggak lulusan SMP doang. Dia sekolahnya kan keren. Memang menurut kalian gamers itu cuma ngegame nggak punya pendidikan? Nah, dari situ. Ya iseng aja ngulik siapa sih namanya atlet e-sport Indonesia siapa gitu. Itu Mbak. Jadi kita akan dulu satu pertanyaan atau dari data yang kita punya itu yang jadi bahan saat itu. Itu. Baik, terima kasih Bu Astia. Sama. Oh. Ada lagi? Mas Tia, izin masuk lagi ya. Silakan. Tadi kan sudah apa ya Bu ya, sudah diceritain Bu Astia banyak mengenai apa ya Bu ya, mungkin masalah-masalah atau keluhan ya Bu ya. Lah terus itu pengen dibagikan juga pengalaman Bu Astia yang apa ya Bu, yang bangga, yang senang gitu loh Bu. Maksudnya itu asiknya apa sih kalau jadi guru BK di SMP kayak gitu. Aduh. Serunya tuh gimana gitu loh Bu. Saking banyaknya ya. Aku senang banget loh. Senang banget itu karena jujur ketika dekat sama anak-anak, melihat berbagai macam background keluarga, kondisinya mereka, kita itu lebih banyak bersyukur. Sumpah demi Tuhan. Yakin saya sangat sekarang itu sangat bersyukur dengan kondisi saya, apapun itu kondisinya. Saya lebih bersyukur karena ternyata mereka kondisinya lebih di bawah kita. Bahkan ada yang pokoknya ngeri lah gitu. Jadi saya menjadi orang yang kaya. Saya menjadi kaya hati. Itu satu. Itu yang saya rasakan. Kemudian senangnya itu adalah ketika kita bukan hanya diterima, tapi kita bermanfaat bagi mereka. Gitu. Kita bermanfaat bagi mereka. Mereka bisa terbuka sama kita. Rasanya sumpah. Gimana ya kata-katanya ya? Bingung aku ya. Pokoknya di saat kita dianggap berguna oleh anak murid kita, itu rasanya luar biasa. Itu senang banget. Terus targetku jadi guru BK dulu itu simple banget. Di dua tempat yang berbeda tuh ya, di Magelang sama di Bawen. Itu simple banget. Saya merasa berhasil ketika saya berjalan, ada anak murid yang menyapa saya duluan, itu berarti kamu berhasil. Karena anak sekarang, kalau dia nggak suka sama orang, dia tidak akan menyapa duluan kok, malah menghindar kok. Simple kan? Cuman begitu aja. Jadi ketika saya datang, ketika saya lewat, gitu tuh mereka sudah teriak, Miss Asti, sambil dada-dada. Wah, seneng banget rasanya. Itu sesimpel itu loh, sesenang itu loh. Jadi kalau apa ya, kebanggaannya guru BK itu bukan anak-anak yang cerdas, yang pinter nilainya bagus-bagus, enggak. Sesimpel apa yang kita bicarakan, apa yang kita berikan ke mereka itu mereka ngena. Terus perubahan sikap yang sekecil apapun tuh mereka kena. Ini kayak yang Kemarin aku masuk di kelas 7, ada ya biasalah geng anak rusuh gitu ya. Anak rusuh mereka tuh kemarin ikut tawuran gitu ya, sekian ya bulan kemarin tuh ikut tawuran. Mereka tak ajak ngobrol dan sebagainya. Sekarang mereka itu
malah menjadi sumber informanku. Dan kemarin lucunya gini tuh, aku mau pulang sekolah, ada teman yang lewat dari kelas lain. Grup gerombolan cah dablek ini cuma bilang, Miss ini loh Miss, kemarin tuh juga ikut tawuran nih loh Miss gitu. Terus dia bilang, wes lo jujur wae, nek sama Miss Asli jujur wae ora diapa-apake. Sesimpel itu loh. Bikin anak jujur itu, wah, naudzubillah, susahnya luar biasa. Dan mereka cuma mus jujur wae karo Miss Asli lho ora diapa-apake. Sesimpel itu. Sekarang itu ya, walaupun mereka rusuh, banyak guru mapel yang nggak suka. Tapi mereka kalau sama saya ngomong apa adanya, semua diomongin. Padahal cah dablek, sak dablek-dablek ya. Itu aja, simple loh itu. Simple diomongkan, tapi kaya ketika dirasakan, dan susah ketika membangun bonding yang seperti itu. Gitu. Tapi bisa, nyatanya saya bisa, teman-teman pasti bisa. Intinya adalah kita harus berdiri sejajar sama mereka. Jangan merasa tinggi, sejajar sama mereka. Itu ya, Mbak Safira ya. Iya, Bu. Bu. Ya. Wah, luar biasa. Ya, teman-teman. Oh iya, sama satu lagi mungkin ya, karena kan tadi kan disinggung juga, saya kan SRB, Sahabat Rumah Belajar Kemdikbud. Itu bagi saya prestasi yang sangat luar biasa, karena apa? Karena dari Pusdatin waktu mewawancarai saya, Pusdatin Kemdikbud itu mewawancarai, dia bilang begini, baru satu-satunya loh guru BK yang sampai ke tahap finalis Bisa Belajar. Gitu. Antara bangga sama gitu loh, antara bangga dan sedih juga gitu ya. Oh, kok sedih, Bu? Jangan sedih dong, harusnya bangga dong. Satu sisi aku bangga bahwa aku, pencapaian pribadiku, aku luar biasa bisa ketemu dengan tim Pusdatin Kemdikbud yang muka-mukanya biasa kita lihat di webinar gitu ya, atau yang biasanya tanda tangannya aku tadi sertifikat itu aku telepon langsung, diwawancara langsung. Satu sisi yang membuat aku sedih adalah kenapa baru satu-satunya gitu, kenapa baru satu-satunya ya gitu. Kemana teman-temanku yang lain, di mana teman-temanku yang lain gitu. Ini untuk dibantu ya teman-teman mahasiswa ini ya. Iya. Kemarin juga saya sampaikan sama Pak Habibie, ya kan, Pusdatin, Pak, untuk yang BK kok masih sedikit banget materinya ya Pak, sedangkan kami guru BK juga ingin memanfaatkan rumah belajar kan gitu. Ya itu Bapak cuma bilang, ya ayo Bu Asti, diajak teman-temannya, diajak komunitasnya untuk mengisi di rumah belajar, biar lebih kontennya lebih banyak. Karena konten BK yang nyerempet BK itu cuma 2, kontennya cuma 2. Ya, itu video tentang pola hidup sehat selama COVID, sama yang satu itu kelanjutan studi SMA SMK dalam bentuk animasi gitu. Sedangkan hanya itu. Cuman 2 itu toh. Sedangkan karyaku akan bikin media interaktif bullying gitu kan, pakai SAC, Smart App Creator itu ya, nunggu kurasi sih, karena kurasinya memang lama, karena ahli kurangnya dikit, apalagi di bidang BK mereka nggak banyak yang mendalami juga kan. Beda kalau yang SD atau mungkin mapel-mapel bahasa Indomie gitu banyak banget. Tapi ya tidak menyerah walaupun masih nunggu antrean kurasi, ya tetap bikin gitu. Nanti diajari tips triknya ya. Tips trik apa nih? Iya, tips trik tahu bagaimana masuk ke komunitas rumah belajar, biar rekan-rekan mahasiswa itu juga mendapat irasi yang lebih dari Bu Asti ya. Karena mereka ini juga sebenarnya sudah dapat sih mata kuliah media dan teknologi. Ya itu manfaat gitu. Iya, mereka tak minta, tak push, dari membuat poster sampai membuat film itu mereka harus bisa.
Mau Ya. nggak mau harus mau. Benar. Iya, memang tak push itu. Kebetulan yang ngajar kan saya, Bu Oh, Astia. Oh, oke. kebetulan saya ini. Ya Mas Yum ya? Karena Oh, Mas Yum nggak ketemu. gini Mas Agung, kan kalau di mana? Nah, ini biasanya bulan-bulan gini, nanti coba buka di apa ya? Ada pembatik. Jadi mencipta media bahan ajar berbasis TIK. Di situ banyak banget, bahkan ada untuk umum, film. Film. Podcast, media interaktif, MPI, media pembelajaran interaktif, kemudian ada yang kemarin itu apa sih slow motion, motion grafis, ada motion grafis, terus apa itu, jadi ada lombanya kan, dari lomba itu akan dipakai di rumah belajar, nanti selain dapat uang pembinaan juga dapat apa namanya, karyanya akan dipasang di rumah belajar. Membatik, aku nggak tahu aku belum cek webnya apakah sudah buka. Membatik 2020. Membatik ya. Kalau membatik mencipta, kalau pembatik itu berarti untuk guru-gurunya gitu. Pembatik ya. Membatik. Nah, aku kan pembatik. Nah, ini membatik film, membatik Kemdikbud itu. Apakah sudah buka atau belum? Aku belum buka lagi sih. Gitu. Oh iya, kok tak share nganu nih, kita linknya. Ya, coba dicermati apakah sudah buka atau belum. Kira-kira ada nggak lomba apa kategori gitu yang bisa teman-teman mahasiswa ikuti. Tapi kayaknya ada, karena yang kemarin itu pemenangnya salah satunya itu dari UNES apa ya. Tapi aku nggak tahu itu kategorinya apa. Karena saking banyaknya kategori. Gitu. Kalau ada yang bisa dimasuki, yuk kita coba gitu loh, kita perkenalkan BK dari seperti itu. Dan juga kita update lah, kita harus update informasi apapun dari Kementerian Pendidikan. Jadi walaupun tentang kurikulum lah, kita nggak ngajar itu, istilahnya kita nggak mapel kok, kita juga harus tahu. Jadi kita up to date info-info, syukur-syukur ada proyek kegiatan yang bisa kita ikuti, ikut aja pokoknya. Dari aktifnya itu kita bisa itu kok bisa memperkenalkan di luar sana bahwa guru BK itu juga bisa berprestasi, guru BK itu juga bisa begini begitu. Siap Bu Asti, pokoknya ready Bu Asti. Ya, nanti bisa ya. Teman-teman nanti menghubungi Bu Asti bisa ya. Oke. Selama aku bisa bantu, pasti aku bantu. Iya, menghubungi, mengobrol gitu. Nek ketemu Agung terus kan ya. Iya, kalian kan perlu yang cantik-cantik gitu loh, jangan yang gemoy-gemoy aja. Jadi ketemu Bu Asti barang. Iya. Ini baru ketemu Agung, bosen. Bosen makanya itu Bu Asti. Ini itu jadwalnya Bu Asti itu padat. Tak ke sini inden 2 tahun kurang. Inden 2 tahun ya. Ngeri banget. Inden itu 2 tahun. Sangar ya. Ya, pokoknya begitulah. Ya, itu pengalaman hidup saya sebagai guru BK dengan lika-liku. Seru, tapi intinya seru. Setiap aku lakukan seru. Yang penting adalah mencintai dulu apa yang kita lakukan. Aku lakukan gitu ya. Ya, atau lakukan apa yang kamu cintai gitu. Wes, pilih aja juga, karena cintai apa yang kamu lakukan atau lakukan apa yang kamu cintai. Orang abot loh, menyenangkan, sangat menyenangkan. Itu. Iya pasti. Yuk, ya mau sharing-sharing sama Bu Asti, sama malu-malu. Sahabat rumah belajar lo ini loh. Rumah belajar itu apa gitu. Ya, silakan teman-teman.
Ayo teman-teman, mungkin ada yang penasaran tentang lapangan, apakah teorinya kepake apa enggak, kira-kira model gestalt atau person center itu kepake apa enggak. Pakai nggak Bu tuh, Bu? Hah? Kepake nggak itu? Person center kepake, terus realitas itu kepake banget, tahu nggak? Jadi kan kita memang harus kalau realitas kan masalahnya sekarang ya, yuk sekarang kita hadapi, karena anak-anak kecenderungan terus dulu realitas itu kepake, behavior itu kemana kepake. Iya, Bu. Kepake. Nah, aku pernah gini, behavior itu kontrak belajar. Itu pasti kan apa namanya? Bukan. Apa sih kontrak belajar ya? Salah satu metodenya kan kontrak belajar kan. Nah, gini. Mungkin kalian anak-anak pasti pernah mengalami ya. Kalau bel habis istirahat atau bel malah langsung masuk tapi nonton serambi ya. Baru selesai kan gitu. Beda kalau BK jam pertama atau jam setelah istirahat, walaupun aku belum masuk, mereka udah ada di dalam. Karena yaitu aku pakai model behavior kontrak belajar. Kontrak belajarnya adalah, jadi gini, yang terlambat masuk kelas setelah saya masuk ke dalam kelas, mereka harus bercerita atau memberikan motivasi buat teman-temannya di depan kelas. Jadi nggak hukuman yang berdiri keluar gitu, enggak BK. Terlambat ya, kamu terlambat, cerita di depan kelas, ceritakan pengalamanmu, pengalaman hidupmu, motivasimu. Wes. Jadi sekarang kalau jam BK jam terakhir anteng. Tuh, itu kepake banget. Realitas kepake banget. Apalagi ya? Apa, Bu? Kalau gestalt sih aku belum melakukan itu ya, itu karena susah. Siap. Ya. Jos tenan gestar kita itu istimewa. Istimewa pakai telur 2. Susah. Ya istilahnya gini deh. Nek gestalt kita kan kayak membantu anak untuk menyusun puzzle biar utuh kan, atau mencari puzzle yang hilang itu, potongan puzzle yang hilang biar utuh. Ini angel. Buat diri kita aja susah. Suami di mana Bu sekarang, Bu? Suami, Bu? Emang saya udah bersuami. Single loh ya, single. Enggak lah. Ngapusi cokot kucing ngapok. Ora. Di Semarang. Ya udah kalau single kenalan wes aku wes bariki. Jadi loh, Bu. Tapi percaya nggak percaya ya, anak di sini tuh nggak ada yang percaya bahwa saya sudah menikah. Mereka nggak tahu bahwa saya sudah menikah, mereka nggak tahu bahwa saya sudah punya buntut, gitu kan. Karena gini, mereka tuh ada loh anak kelas 9, sampai Bu, sudah PNS? Sudah. Ya wes Bu, kan udah PNS kan udah enak kan Bu, udah punya gaji. Iya, lah gimana? Ya lah golek bojo Bu. Gimana coba? Diceramain sama anak sendiri, sama anak kelas 9 gitu. Oh gitu ya? Kok ada kenalan, ganteng, sugih, kenal ke ya? Ada malah tanya. Lah. Pasti aku juga cerita. Ayo kapan ditunggu main ke Kudus pasti ya. Siap. Ya, Pak Agung itu ternama. pemain ternama. Pemain ternama. Pokoknya kalau dia siap. Landai nggak naik turun sampai Kudus itu jalan landai terus paling nggak banjir sedikit lah. Aku belum tahu gue jujur loh. Makanya kan aku juga penasaran kan. Iya. Kudus ini negara bagian mana gitu kan. Bagian
Afrika Utara Selatan kok. Afrika Utara Selatan gitu. Makanya main ke sini ketemu teman-teman ini jos-jos semua itu tak perkenal ke melu lomba-lomba internasional. Oke. Aku merasa minder, siapakah aku jadinya. Tapi bangga juga lah. Iya, bangga tetep no. Agar ojo koyo aku ayo. Itu mentornya Pak Agung itu, Bu. Keren. Aku hanya manusia biasa yang penuh dengan dosa. Iki malah gosip gitu ya, Cah. Tapi semesta mendukung kan gak apa-apa ya. Namanya juga angkringan. Angkringan kan santai, colongan-colongan. Kan kita reuni di sini. Salam tapi buat ini yoga ya, Bu. Oke, siap. Tapi teman-teman, ini adalah salah satu bentuk namanya kolaborasi dengan pihak lain. Kalau jadi nggak cuma universitas, tapi sekolahan pun juga harus punya kenalan banyak lah, kayak guru BK lah, kolaborasinya harus banyak. Harus kan iya kan, soalnya kan ada kayak bimbingan lintas kelas punyaku. Itu kan sama kepala sekolah dulu itu nggak diizinin kegiatan-kegiatan bimbingan lintas kelas. Tahun ini aku dikasih 3 kegiatan bimbingan lintas kelas, bayangin. Itu enggak, sekarang 3. Jadi ya biasanya gitu menghadirkan, kalau kemarin kan psikolog, terus alumni kayak gitu. Atau mungkin guru BK dari SMA atau SMK favorit anak-anak sini, ya kayak gitu. Jadi guru BK memang kudu gaul sih. Dolannya kudu ada tenan memang. Iya. Gitu kan. Iya dong, wajib dong. Jadi guru BK itu koneksi. Benar. Ya. Jadi, iya benar. Kompetensi nomor 1 kan mendengarkan ya. Mendengarkan dari manapun tempatnya. Betul. Jadi guru BK harus wajar ya. Bis ya. Kok harus wajar, harus belajar. sabar. Sabar. Harus sabar. Mendengarkan kan gitu ya, Bis ya. Benar. Pokoknya ditunggu aja. Ini semuanya menunggu di sini tuh, ngobrol kabeh. Oke. Kena belajar ketemu aku terus. Ya begitulah. Bisa. Ngobrol ngalor gitu. Ayo yang mau bertanya. Mumpung loh ini loh. Pak Agung, mohon maaf. Untuk waktunya santai. Hari Sabtu free kok. Hari Sabtu free ya berarti ya? Free. Tapi mesake sing ngobrol iki jenenge yo ngobrol apa gitu, mesake mahasiswa muni lho. Ora apa-apa. Ya Mas Jum tanya. Lagi Mas Jum. Moderator. Ayo Mas mulai Mas Itu yang lainnya juga. Ayo. Saya takok meneh biasane Mbak Rashida, Aupal, iya, Pak Bilia. Ini tuh rata-rata yang ikut semester berapa sih? Semester 4, 6, ya, 2. Kalau untuk praktikum biasanya semester berapa? Praktikum 4 sampai ke atas. 4 ke atas. 4 itu mereka sudah kuliah PLP 1. Selanjutnya PLP 2 itu semester 7. Semester 7 PLP 7. Semester PLP 7. Kemudian mereka wis mata kuliah praktek juga semester 4 ke atas. 4 ke atas ya? Nanti akan dirubah nanti. Suatu saat akan dirubah. Jadi kami nanti semester 1, 2, 3, 4. Kemudian yang kependidikan
ini baru di teratas dan dibalik di nanti. Ya karena praktikum itu ya membersih, walaupun ketok ambien ketika praktikum kok yang ini ya gitu ya, tapi gini jam terbang aja nih, terbang mempengaruhi sih. Semakin banyak kita ngobrol sama orang, maka kepekaan kita, apa kemampuan kita untuk mendengarkan sih semakin apa ya, terasa sih. Jadi untung hobiku mbiyen nongkrong dan ngendon gitu ya di kampus. Jadi pendengaran keterampilan mendengarkan saya lumayan. Sip. Lady Rock ya. Lah. Ya, ya itulah. Tapi ketika aku pindah di sini kan ada yoga. Pak Yoga itu mengenaliku itu gara-gara rambutnya kan dia abang kan ya. Seperti ini panjang merah, kadang warnanya mbah karuan. Eyeliner hitam sampai segini nih. Ya ampun, wis ngono kae lah bentuknya. Anda bisa bayangkan ya, sangat tidak mencerminkan guru BK waktu itu. Maka itu saya tebus sekarang. Saya tebus. Pokoknya mengerikan lah mahasiswa, paling mengerikan. Sekarang jadi norak anggun ya Bu ya? Ya beginilah. Iya, Anggun Sasmi. Ayo Mas Om. Gimana Mas? Lagi makan dia tuh. Tuh. Apa nih ya? Ayo, kupeng iki gestare iku jauh-jauh dari Bawen, Mas. Bawu luar negeri ya. Oh loh. Jos loh cak ini. Jos. Mas gambar apa Bu? Akhirnya aku balik ke Jawa. Dulu kan aku jadi tinggalnya di Magelang kan. Gitu. Terus ya wis balik rene. Balik ke wong tua sik. Deket juga sih ya. Jauh ya nek saka Magelang aja. Bae sapa iku? Mbah Rowo iku bae sapa? Ah bae sing Rowo. Bae sapa iku? Bae sing Rowo kuwi. Gitu loh. Ayo Mas Om, lanjutkan Mas Om. Baik. Mohon maaf Pak, tadi saya minum. Minum apa tadi? Minum harapan Pak. Minum harapan. Cie. Baik teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, cukup sampai di sini. Ya, Foto dulu. Ya, sekaligus foto bersama Pak Dika. Baiklah. Foto bersama Pak Dika. Aku ora. Tak metu aku ora. Dan lain-lain. Oh, dan lain-lain. Lain. Oke Mas Om, info. Yo, foto. Dia bani. Di foto Mas Jumanto, ayo. 3, 2, 1, cheese. Gini. Lagi, sebentar, saya kirim dulu. 4, 6, 5, 4, 3, 6, 2, 6, 7, 1, cheese. Sopo iki moto iki? Screen sopo iki? Lah, pas kasar meringis, Ayo, ada yang screen sopo foto. iki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cheers. Oh, cantik. Tak kirim nang ndi? Tak kirim WA-ne Bu Astia. Oh iya, boleh dong. Ya dong. Ini sebagai portofolioku gitu loh, ya. Iya, pokoknya ilmu yang sangat berharga banget kok itu. Istimewa. Istimewa. Ya. Mula ono
berapa tahun baru bisa hari ini. Kayak ya osok sibuk ora deh. Sibuk kok. 2 tahun kurang 23 bulan. No. Nah, Hitungnya tenanan cah. 2 tahun kurang 23 bulan. Benar. Andani ya. Ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari ya. Mbak Rizka itu yang memikirkan itu tenanan. No. saking jauhnya. Ya, gitu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Izin memberikan kesimpulan dari angkringan konseling pada siang hari ini dengan tema guru BK aktif dan kreatif. Kesimpulannya, cara aktif menjadi seorang guru BK yaitu dengan meningkatkan kesadaran peran guru BK sendiri. Nah, untuk mengetahui kebutuhan siswa dapat menyesuaikan dengan apa yang diminati oleh siswa itu sendiri. Sehingga apa yang menjadi layanan dapat terlaksana dengan baik dan mudah diterima. Guru BK harus mengakses teknologi untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Hilangkan persepsi BK yang menjadi polisi kembalikan kepada Mbak Rizka. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Miss. Pamit ya. Siap, thank you sekali ya. Sehat-sehat ya Bu Astia Oke. ya. Oke, nanti kita lanjutkan WA. Ya, pamit ah. Oke.